السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini barakallahu fikum, kita kembali insyaallah melanjutkan pelajaran kita dari membacakan hasil muhadharah yang ditranskrip yang berjudul Al-Qawadih fil Aqidah wa Wasail Salam minha. Al-Qawadih fil Aqidah wa Wasail Salam minha. Perusak ataupun yang mencacati ataupun yang menodai yang di dalam akidah dan solusi ataupun wasilah-wasilah keselamatan daripada hal tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan bersama bagaimana uraian daripada muqaddimahnya Syekh Ibn Baz rahimahullah. Kita masih dalam muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Ibn Baz dalam muhadharahnya, belum masuk kepada poin-poin terkait dengan yang mencacat ataupun yang merusak dalam permasalahan akidah. Nah, dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum telah kita dengarkan bersama bagaimana Syekh Ibn Baz rahimahullah taala menjelaskan apa itu Islam, kemudian juga menjelaskan Islam itu terdiri daripada rukun yang 5, dan ini semua barakallahu fikum adalah asas ataupun landasan ataupun fondasi daripada agama Islam, barakallahu fikum, yang seorang muslim wajib untuk mempelajarinya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya tentunya, sehingga barakallahu fikum semoga kita juga termasuk orang-orang yang sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka belajar Islam di hadapan Rasulullah SAW, mereka mengamalkan Islam, syariat-syariat Islam, dan mereka juga mendakwahkan Islam, sehingga tentunya berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala dan berkat ataupun dengan sebab dakwahnya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, maka Islam itu akan terus ada ataupun sampai hari ini kita masih mendengarkannya. Kita bisa mempelajari syariatnya, sehingga kita ketahui bersama barakallahu fikum, siapa yang melestarikan agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan jariah, mendapatkan pahala yang mengalir bagi dirinya. Nah, sehingga para sahabat orang-orang yang tidak mungkin tersentuh dengan api neraka. Karena apa? Karena disebabkan perjuangan mereka, pengorbanan mereka, mereka ajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para tabi'in, kemudian juga para tabi'in meneruskan kepada para atba'ut tabi'in, demikian pula para atba'ut tabi'in meneruskan kepada muridnya sampai akhir zaman nanti, sehingga disinilah salah satu jariah amalan yang terus mengalir kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari satu sisi saja. Dari satu sisi kita bisa meyakinkan bahwasannya para sahabat tidak bisa ditutup oleh api neraka karena pengorbanan dan perjuangan mereka barakallahu fikum. Dan kita barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Islam, untuk mengamalkan Islam, untuk mendakwahkan Islam, semoga kita juga bisa
ya, seperti mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, yang Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan an-nar bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita melanjutkan daripada apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Wa syahadatani ma'nahuma, ya. Dan dua kalimat syahadat, ya, yang seorang muslim wajib, ya, mengetahuinya, ya, maknanya adalah, ya, tauhidullah wal ikhlas lahu wal iman bi anna Muhammadan rasuluhu alaihi salatu wassalam. Nah, yang makna daripada dua kalimat syahadat, ya, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini bagi Allah Subhanahu wa taala, dan beriman bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wassalam. Baginya keselamatan dan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini makna utama daripada dua kalimat syahadat. Jadi kita harus mentauhidkan Allah, ya, mengikhlaskan agama syariat yang Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, harus kita ikhlaskan semua itu hanya kepada Allah, dan beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadani asy-syahadatan huma as-siddiq. Dan dua syahadat ini, yang keduanya adalah as-siddiq, pokok daripada Islam. Pokok daripada al-Islam. Wa huma, dan keduanya adalah asasul millah. Keduanya adalah landasan daripada agama. Daripada agama. Nah, ya. Kalau ad-din dan millah, biasanya ad-din para ulama langsung, yang ketika dinamakan ad-din itu langsung diarahkan kepada Islam, ya, kepada agama Islam. Ya. Nah, adapun al-millah masih sifatnya umum. Ya, sehingga kalau kita ketika datang dua kalimat ini, as-din wa huma asasul millah, ya, maka kita terjemahkan dengan ad-din lebih ke spesifik kepada Islamnya, sedangkan al-millah lebih umum secara agamanya. Nah, fala ma'buda bihaqqin illa Allah wahdah. Ya. Dan na'am, tidak ada yang berhak diibadahi, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Dan inilah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, ya, Syekh bin Baz menyebutkan fala ma'budu bihaqqin. Ada kalimat haqqin di sini, barakallahu fikum, ya, yang diartikan bahwasanya, ya, tidak ada yang berhak diibadahi illa Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita melihat kalimat la ilaha illallah, ya, bagi mereka yang tidak mempelajari Islam, bagi mereka yang tidak mengetahui hakikat tentang Islam, maka mereka akan merubah ataupun dengan kejahilannya tidak memahami kalimat ataupun arti ataupun makna la ilaha illallah. Ya. Biasanya ketika disebut apa arti la ilaha illallah, maka kebanyakan, ya, kaum muslimin mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, cukup sampai di sini mereka menerjemahkannya. Ya, padahal sekali lagi, ya, sebagaimana diajarkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya, kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat hak di sini, ya, yang dia mahdzuf, yang dia tidak, ya, nampak,
Ya, daripada kalimat la ilaha illallah. Ya. Ketika ditanya, tentunya harus mendatangkan dalil. Ya. Anda berbicara kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi. Ya, kalau kita artikan secara literal bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Had dalilnya, tunjukkan dalilnya. Ya. Nah, ya, maka kita katakan, ya, kama qala ta'ala Syekhullah sebuahkan dalilnya barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hajj ayat 62. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang berhak, ya, zat yang diibadahi dengan hak, ya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa-apa yang mereka berdoa menyeru, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kebatilan. Nah, dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita, ya, tentunya bagi para penuntut ilmu, ya, karena ayat-ayat ini dibaca oleh semua manusia, oleh kaum muslimin, dihafal, dibaca dengan bagusnya, dengan tajwid yang bagus. Mereka menghafal ayat ini, tapi terkhusus bagi mereka para penuntut ilmu, Allah fakihkan mereka terhadap ayat ini. Ya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menginformasikan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita ada ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain yang diibadahi oleh manusia. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita memaknai kalimat la ilaha illallah hanya dengan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini memberikan makna ataupun memberikan konsekuensi bahwasannya, ya, ketika mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya apa? Dia tahu fenomena yang ada sejak zaman dahulu sampai akhir zaman nanti, ya, ada Tuhan-Tuhan. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya si yang mengucapkan kalimat ini sedang memposisikan bahwasanya ilah-ilah yang disembah itu adalah Allah semuanya. Nah, ya, ilah-ilah yang disembah ini adalah Allah semuanya. Sehingga dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah. Yang namanya Tuhan diibadahi. Kalau ada orang yang beribadah, ya, kepada pepohonan, bebatuan, matahari dan bulan, malaikat, para nabi, orang-orang saleh, ya, itulah Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Artinya apa? Itulah Allah mereka. Ya. Orang yang mengatakan bahwasanya tidak, kalimat la ilaha illallah dimaknai dengan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya memposisikan bahwasanya batu itu Allah, ya, pohon itu Allah, ya. Yang diibadahi, ya, orang saleh, kemudian segala macam para malaikat, ya, segala macamnya berhala-berhala yang disembah itu diposisikan sebagai Allah karena kalimatnya memaknai seperti itu. Tidak ada ilah ataupun tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak diibadahi. Ya. Allah, ya, menetapkan bahwasanya dirinya yang berhak diibadahi. Kemudian Allah katakan selanjutnya, wa anna ma yad'una min duni, dan bahwasanya apa-apa yang diibadahi selain daripada Allah, artinya ada sesembahan lain. Ada ilah-ilah lain yang disembah oleh manusia. Ya. Nah, ada ilah-ilah lain disembah oleh manusia seperti pepohonan, bebatuan, para malaikat, matahari dan bulan, ya, orang saleh, para nabi,
yang disembah oleh manusia itu semuanya dibuktikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semua sesembahan ini adalah batil, sehingga makna yang pas, makna yang di atas basirah, di atas ilmu ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah adalah tiada ilah yang berhak diibadahi, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ya, kepada tetangga kita, keluarga kita untuk betul-betul memahami. Jangan sembarang untuk menyebutkan. Ini karena ini kalimat yang sakral, ya, kalimat yang begitu agung. Kita wajib mengetahuinya dan memahami maknanya. Ya. Sehingga ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung tersapi tertadaburi dalam hati kita, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adanya ilah sesembahan di dunia ini, mereka semua tidak berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan demikianlah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa amma syahadatu anna Muhammadan Rasulullah fa ma'naha, dan adapun ya syahadah, kalimat syahadah bahwasanya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah ya an tashhada, ya, bahwasanya engkau bersaksi an yaqinin wa ilmin, didasari dengan keyakinan dan keilmuan, dengan ilmu. Masya Allah, ini langsung ya diberikan faedah oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, itu harus dibangun di atas dua fondasi, yakin dan harus berilmu. Nah, sekarang kita perlihatkan contohnya. Siapa orang yang mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak yakin terhadap bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala? Siapa mereka? Langsung kita tunjuk hidung saja. Contohnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Man huwa? Siapa dia? Dia pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib namanya. Ya. Dijuluki Abu Lahab disebabkan karena ya, orang-orang ya melihat wajahnya yang seperti berapi-api. Kalau sebelum kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia disebut sebagai Abu Nur. Tapi ketika dia mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin Quraisy berat untuk menyebutkannya Abu Nur. Allah selempatkan lisannya untuk menyebutkan Abu Lahab. Bapaknya api yang bergejolak. Ya, Allah hinakan dia. Ya. Karena apa? Karena dia tidak yakin. Ya. Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Ya. Maka ini contoh utama. Maka jangan sampai ada seorang muslim yang tidak yakin dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya, dia tidak lebih daripada sama seperti Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ya, tidak yakin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, ataupun lawannya tidak yakin adalah asyak, ragu. Ya, ragu terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang juga berbahaya. Ya, dia bisa keluar daripada Islam. Sebagaimana keraguan yang dimunculkan oleh orang-orang yang berpamahan liberalisme. Ya, nah, ya, mereka mencoba memposisikan Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka katakan Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul, tapi risalahnya ya tidak semuanya benar. Ya, harus dikaji dulu, harus dilihat dulu. Ya. Kita bandingkan dengan agama yang lain.
syariat agama yang lain. Subhanallah. Ya. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai kita tidak yakin terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pondasi yang pertama. Yang kedua, wa ilmin, dengan ilmu. Artinya dengan pengetahuan, dengan ilmu, basirah terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sekarang kaum muslimin, ya, mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, na'am, kami yakin. Tapi dia tidak berilmu. Bagaimana contoh tidak berilmu? Dia tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia malah menyelisih syariat agama Allah Subhanahu wa taala, menyelisih syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti melakukan perayaan-perayaan yang meniru orang-orang kufar, perayaan-perayaan hari-hari ulang tahun, peringatan hari kelahiran, peringatan hari, kalau Nasrani ada namanya hari Paskah, hari naiknya Isa al-Masih ke langit. Kalau Islam mereka, ataupun kalau orang-orang yang mengatasnamakan Islam, mereka mengatakan memperingati hari Isra wa Mi'raj, kenaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Kalau umat Nasrani merayakan Natal, kaum muslimin mereka membuat juga perayaan Maulid. Subhanallah. Dalam keadaan mereka katakan, kami yakin bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah seyakin-yakinnya, haqqul yakin wa ainul yakin. Nah, namun barakallahu fikum, tidak ada di sisi mereka al-ilmu. Tidak ada di sisi mereka ilmu. Mereka tidak mau mengkaji agama Allah. Mereka tidak mau belajar Islam. Mereka tidak mau belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua pondasi ini harus kita pegang barakallahu fikum. Al-yaqin wal ilmi. Al-yaqin wal ilmi. Keyakinan dan berilmu di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kami ingin mengingatkan pada hari ini, kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan di dalam aktivitas kehidupan kita ada acara ataupun kegiatan dalam membedah agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar Al-Quran, belajar sunnah, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Masya Allah. Ini nikmat min Allah. Ini nikmat min Allah Jalla wa Ala yang patut kita syukuri, yang patut kita terus istiqamah di atasnya barakallahu. Ya. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, jangan sampai kita jahil terhadap diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lawan al-ilmu adalah al-jahlu. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, an tashhada an yaqinin wa ilmin anna Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Makki thumma al-Madani, bahwasanya engkau bersaksi di atas, didasari dengan keyakinan dan keilmuan bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yakni Abdullah kakeknya Abdul Muttalib dari keluarga Hashimi al-Makki, lahirnya di Mekah, thumma al-Madani, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Sehingga gelar-gelar ini memang pantas disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, huwa Rasulullah haqqan, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala haqqan, yang sebenar-benarnya. Jangan ada lagi keraguan, dan haruslah kita berilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, sebuah pelajaran yang sangat mendasar yang menjadi kurikulum kaum muslimin khususnya di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, ada di antaranya pelajaran risalah dari
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, di antara mengilmui Rasulullah SAW ada pada pelajaran al-usul tsalatsa. Ya. Nah, sehingga penting bagi kita untuk mempelajari. Yang sudah mempelajari diulang lagi sampai mungkin, sampai betul-betul menjiwai dalam hati, sampai yang namanya usul tsalatsa itu ya dipelajari, diamalkan, didakwahkan barakallahu. Nah, jadi itu menjadi pelajaran anak-anak SD ya, di Arab Saudi. Ya, usul tsalatsa. Maka kita ada hari ini jangan pelajaran anak SD. Ya, karena memang kita tidak dijajari dengan kurikulum daripada Al-Quran dan Sunnah di sekolah-sekolah umum kebanyakan ya di negeri kita. Ya. Namun kalau di sana dijadikan kurikulum anak SD, tapi juga masih dibedah oleh doktor, oleh profesor. Ya. Sebagaimana Syekh Shalih Fauzan. Ya. Nah, beliau membuka majelis khusus membahas kitab Al-Usul Tsalatsa yang hadir para doktor, ya, mahasiswa jamiah, yang hadir orang-orang awam, ya, semua campur baur di sana. Mereka mencari faedah-faedah ya, daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Demikian pula para masyayikh yang lainnya hafizahumullah. Nah, harus yakin dan berilmu bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Makki thumma al-Madani dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, wa huwa asyrafu ibadillah, dan beliau adalah hamba Allah yang paling mulia. Harus yakin dan berilmu juga. Ya. Nah, kemudian wa qarabatuhu wa usratuhu hum afdalul arabi 'ala al-itlaq. Dan kerabat beliau, keluarga beliau, mereka adalah ya bangsa Arab yang paling utama. Ya. Nah, secara mutlak al-Islam. Ya. Maksudnya apa? Rasulullah SAW memiliki keluarga, memiliki kerabat, memiliki keturunan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang paling afdal dari bangsa Arab. Maka kita tidak menafikan bahwasanya ada keturunan Rasulullah SAW yang kita muliakan mereka. Tapi mereka keturunan Rasulullah SAW yang berhak dimuliakan adalah ketika mereka betul-betul ya, menjalankan amanah. Ya. Nenek kakek moyangnya yaitu Rasulullah SAW dalam beramal di atas Islam, berilmu di atas Islam, dan mendakwahkan Islam. Mereka yang kita muliakan barakallahu fikum. Adapun keturunan Rasulullah SAW yang justru menyelisihi ajaran Rasulullah SAW, maka ya, mohon maaf kita katakan, ya justru kita harus mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran kakek moyangmu, Nabi kami, ya, Rasul kami dan Rasul kalian juga, sekaligus kakek nenek moyang kalian. Kembalilah ke ajaran ini, ke ajaran kakek moyang. Tidak cukup dengan memuji-muji, tidak cukup dengan hanya berselawat-selawat. Nah, tidak hanya sibuk dengan merangkum garis keturunan, menjaga garis keturunan. Tidak cukup hanya itu, tapi pelajarilah agamanya. Bedahlah hadis-hadisnya, amalkanlah hadis-hadisnya. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, mereka yang kita muliakan, yang mereka bersungguh-sungguh dalam melestarikan agama nenek moyangnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwani fiddin rahimakumullah, memang demikianlah fenomena yang terjadi, bahwasanya kebanyakan dari mereka yang mengaku memiliki garis keturunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka justru yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini fitnah bagi kaum muslimin. Sehingga kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal mana yang hak, mana yang batil, maka syukurilah nikmat ini barakallahu fikum. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ini dari diri kita dan mengembalikan kita kepada dahulukan
atau lebih menyesatkan kita kepada kehancuran yang kebinasaan yang lebih dalam lagi. Wa iyyazu billah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mereka lah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bangsa Arab ataupun yang paling afdal dari bangsa Arab secara Islam. Nah, fahuwa khiyarun min khiyarin, dan beliau adalah hamba pilihan dari hamba yang terpilih. Beliau adalah seorang hamba pilihan dari hamba-hamba pilihan yang lain. Beliau yang paling utama, alaihi salatu wassalam. Wa huwa asyraful khalqi, dan beliau adalah makhluk yang paling mulia. Wa sayyidu walad Adam, dan beliau adalah pemimpinnya anak Adam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Naam, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, inilah yang harus kita yakini dan kita ilmui. Nah, sehingga posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita cintai, kita sayangi, kita sanjung, kita banggakan, itu di atas keyakinan dan di atas ilmu. Tidak cukup hanya sebatas di atas keyakinan bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau utusan Allah, tapi tidak dibangun cinta itu di atas ilmu, maka ini juga sebuah kesalahan besar. Berapa banyak mereka sekarang dari kalangan kaum muslimin, mereka yakin seyakin-yakinnya Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sibuk dengan menyelisih syariatnya. Wa iyyazu billah. Mereka sibuk menyelisih syariatnya, barakallahu fikum. Maka pengakuan itu mungkin bisa mereka kelabui kepada orang-orang awalun nas yang tidak memahami, yang tidak juga belajar agama, tapi mereka tidak bisa mengelabui para ahli ilmi yang mereka betul-betul menghabiskan usia mereka untuk mempelajari agama Allah, membedah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini kuncinya. Sekali lagi ini kuncinya. Kalau mereka ditanya dengan pemahaman, kenapa engkau melakukan syariat ini? Kenapa engkau menghidupkan maulid? Kenapa engkau merayakan Isra wal Mi'raj? Ini di atas Al-Quran dan Sunnah kata mereka. Dia sebutkan dalilnya dari Al-Quran, dia sebutkan hadisnya dari Sunnah dan Rasulullah. Namun ala fahmi man, di atas pemahaman siapa mereka bangun untuk menghidupkan syariat ini. Sekali lagi kunci, jangan sampai kita lupakan ketika kita mengatakan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaful ummah, di atas pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka orang yang sudah dijamin jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram an-nar menyentuh kulit-kulit mereka barakallahu. Sehingga untuk siapa lagi yang harus kita cari melainkan mereka. Mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Mereka lah yang patut kita ikuti, bukan kiai-kiai kita, bukan guru-guru kita. Yang kalau mereka katakan al-batil, maka kita tinggalkan. Kalau mereka katakan al-haq, maka kita ikuti. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, "Fa'alaika an tu'mina bi anna Allah ba'athahu lin-nas 'ammatan." Maka wajib atasmu untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia amatan, seluruh manusia, seluruhnya secara umum, secara global. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara amatan kepada seluruh makhluk. Ila al-jin wal ins, kepada jin dan manusia. Ila dzukuri wa inatha, kepada
laki-laki dan perempuan, ila al-Arab wal Ajam, kepada bangsa Arab dan orang-orang Ajam yang bukan daripada orang Arab, ila al-aghniya wal fuqara, kepada orang-orang kaya dan kepada orang miskin, ila hadirah wal badiyah, kepada orang-orang yang tinggal di perkotaan dan kepada orang-orang yang tinggal di perdesaan, ila al-jami' dan kepada seluruhnya. Nah, wa huwa Rasulullah ila al-jami', dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruhnya yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana ketika itu Umar bin Khattab mendapatkan sebuah Alkitab dari orang-orang Nasara atau Yahudi. Kemudian Umar bin Khattab membawa Alkitab itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW sempat marah bahwasanya mengatakan, apakah engkau ragu terhadap Islam wahai Ibnu Khattab? Apakah engkau ragu terhadap agama Islam wahai Umar bin Khattab, sehingga engkau meminta aku membacakan Alkitab, yaitu ajarannya umat yang lain? Maka aku khawatir kalau seandainya dibacakan Alkitab, ada kebenaran yang di dalam Alkitab itu dibacakan, maka kalian menolaknya, ataupun ada kebatilan yang ada dalam Alkitab kemudian kalian menerimanya. Maka aku khawatir kalau seandainya Alkitab itu dibacakan kepada kalian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Musa kana hayya ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu masih hidup, niscaya tidak diperkenankan bagi Musa alaihissalatu wassalam melainkan beliau juga harus mengikuti agama, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Artinya apa ikhwan fillah rahimahumullah? Kalau sudah datang Al-Quran Al-Karim, Al-Haq, tak perlu lagi kita untuk membuka, mempelajari kitab-kitab umat yang lainnya, sebagaimana yang hari ini didakwahkan oleh orang liberal. Kalian itu harus bersikap adil. Kalian belajar Al-Quran, belajar juga Injil, belajar juga Taurat. Dalam keadaan ini disampaikan kepada orang-orang awam. Berbeda halnya dengan orang-orang yang alim, yang mereka belajar Injil, belajar Taurat guna untuk menjadikan hujah, untuk dijadikan bantahan kepada penganutnya tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang tanpa ilmu, diajak untuk belajar Injil, diajak untuk belajar Taurat, yang tentunya Injil dan Taurat di akhir zaman ini sudah diubah tentunya oleh mereka barakallahu fikum. Nah, kemudian Allah, kenapa Musa yang dijadikan contoh oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Di antara hikmahnya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan umat Nabi Musa yaitu Bani Israil sebagai umat yang paling afdal. Sebelum tentunya digantikan dengan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat ke-47, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya Bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israil, ingatlah kalian atas nikmatku yang an'amtu 'alaikum, yang aku anugerahkan kepada kalian, bahwasanya aku telah melebihkan kalian, menjadikan kalian umat yang utama atas seluruh alam. Ini surah Al-Baqarah Allah sebutkan ini. Sehingga namun apa yang disikapi oleh Bani Israil, mayoritas mereka adalah keras kepala. Mereka yang sudah diberikan nikmat begitu banyaklah oleh Allah Subhanahu
tapi mereka mendustakan itu semua sehingga mereka mengkufuri ajaran Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala janjikan Bani Israil dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terpaku kepada satu suku, yaitu bangsa Arab, tidak. Tidak terpaku terhadap satu kedudukan, yaitu orang yang kaya saja, tidak. Tidak hanya kepada para laki-laki saja, tidak. Tapi ukhrijat lin-nas, kepada seluruh manusia, siapapun dia, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti adalah orang yang diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan Bani Israil dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Bani Israil mereka kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita mengkufuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau seandainya kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa digolongkan dengan mereka orang-orang Bani Israil yang tidak masuk pada kriteria umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita betul-betul sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah, dilahirkan di muka bumi ini kepada manusia sebagai sebaik-baik umat. Barakallahu fikum. Semoga kita semua termasuk dari umat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi